ada beberapa yang lebih rentan. Ya, terutama ini anak-anak. Nah, beberapa penelitian itu dari anak umur 5 sampai kadang 19 tahun. Biasanya sih kita ngeyel sih dok, jadi makan tuh nggak ada kunyah-kunyah langsung telan. Kayak ular aja gitu kan dokter. Iya. Kadang makan Buang air besar atau kencing di sembarangan tempat, atau mungkin dia di WC tapi nge-flush atau nyiramnya itu terpercik ke mungkin ke gayung, atau dia nggak cuci tangan. Nah, fakta atau mitos konsumsi labu air dan cacing bisa sembuh dari tipes. ya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Klinik Anggrek. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke klinik kita untuk cek kesehatan, boleh langsung datang ke alamat kita di Jalan Putri Chandramidi, nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Atau menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202. Atau cek media sosial kita di Instagram @klinikanggrek_ptk. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bincang-bincang mengenai fakta dan mitos seputar penyakit tipes. Nah, bersama dokter yang luar biasa, Dr. Michelle Maliani. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo, alhamdulillah baik. Luar biasa ya dokter. Ya. Ini first time kita ya, first meet Iya, kita ya. first time. Ketemu di sini di podcast. Iya. Baik dokter, berarti nanti kita akan membicarakan mengenai fakta dan mitos tentang seputar penyakit tifus ini dokter. Iya, benar. Nah, baik langsung saja Sobat Sehat bersama Klinik Anggrek. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini dokter, ini biasa dari masyarakat umum mengenai apa itu tifus, segala macam penyakit-penyakit. Nah, apa sih dokter sebenarnya penyakit tifus itu? Ya, jadi kalau penyakit tipes itu memang istilahnya dari bahasa awam ya, yang banyak bilang, oh sakit tipes nih, sampai ada yang meme-memenya Iya, gitu iya, kan. benar, Nah, iya. tapi kalau secara medis istilahnya itu adalah demam tifoid. Nah, demam tifoid ini merupakan suatu penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini artinya ada kuman. Nah, kumannya ini namanya dari bakteri. Bakterinya itu namanya Salmonella typhi. Nah, dan kebetulan si bakteri ini menyerangnya ke saluran cerna. Ya. Berarti penyakit ini tuh penyerangan utamanya Ya, utamanya saluran ke pencernaan saluran ya, pencernaan, dokter ya? betul. Waduh, luar biasa. Ngeri juga sih sebenarnya. Saluran pencernaan itu nanti dampaknya, efeknya bisa ke penyakit-penyakit yang lain juga dong? Iya, karena ya pintu masuknya tadi dari saluran cerna, tapi balik lagi dia bisa sampai menjalar ke pembuluh darah, bisa sampai ke organ yang lain. Nah, itu juga yang kadang-kadang ya bisa bahaya. Tapi kalau memang yang ringan, biasanya ya hanya keluhan seputar saluran cerna. Seperti itu. Oke, berarti tadi bakterinya apa dok? Salmonella typhi. Salmonella typhi itu yang menyebabkan penyakit tifus demam itu. tifoid. Wah, Walaupun ada sebagian kecil Salmonella paratyphi, tapi itu agak jarang. Yang paling sering memang yang Salmonella typhi. Ya. Wah, oke dok. Nah, terus dokter, siapa saja sih yang rentan terhadap penyakit ini? Ya, jadi kalau yang namanya penyakit infeksi, siapa saja bisa kena. Nah, tadi kan menyerangnya ke saluran cerna. Tapi ada beberapa yang lebih rentan. Ya, terutama ini anak-anak. Nah, beberapa penelitian itu dari anak umur 5 sampai kadang 19 tahun. Karena ya memang tadi dari infeksi saluran cerna lewat makanan yang terkontaminasi. Nah, di umur segini kan udah mulai jajan di sekolah. Iya, jajan-jajan ya. Itu yang biasanya lebih rentan. Dan kalau anak-anak ini memang daya tahan tubuhnya karena belum sempurna, itu yang bikin jadi lebih rentan kena sakit. Berarti tadi usianya berapa dok? Rentang usianya 5 sampai 19 tahun. Itu yang paling sering. Bukan berarti di bawah atau di atas itu nggak bisa. Bisa aja. Bisa saja ya. Karena ada istilah faktor resiko. Bener, ya, yang paling banyak itu. Sampai merinding loh saya. Karena saya seumur-umur ya, tapi jangan sampai deh ya, dokter. Saya belum pernah yang namanya penyakit ini. Alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillahnya ya, Sobat Sehat bersama Klinik Anggrek. Dan kita jadi lebih aware dokter. Nah, mengenai penyakit tifus ini. Jadi rentang usia 5 sampai 19 tahun ini yang paling sering. Ya. Nah, waduh luar biasa ya. Takutnya seremnya penyakit tifus ini sebenarnya. Oke dokter, selanjutnya bagaimana awal mula penyebaran dan penyebab utama penyakit ini dokter? Ya, tadi karena awalnya kan dari si bakteri Salmonella typhi ini kan. Nah, dia ini memang awal mulanya kalau ada
yang sakit terinfeksi bakteri itu, lalu di dalam organ tubuhnya kan ada tuh. Nah, istilah medisnya itu fekal oral, jadi dikeluarkan lewat kotoran sama urin atau saluran kencing. Nah, jadi kalau ada yang sakit nih, misalnya buang air besar atau kencing di sembarangan tempat, atau mungkin dia di WC tapi ngeflush atau nyiramnya itu terpercik mungkin ke gayung, atau dia nggak cuci tangan. Nah, jadi terkontak lah, misalnya dia makan lagi gitu tanpa cuci tangan, atau mungkin ada yang dari jualan nih, dia lagi sakit, dia mengolah-olah makanan, memotong, kemudian memasak. Nah, tertelan, nah itulah yang bikin si bakterinya masuk dan menyerangnya terutama ke saluran cerna. Wah, Ya. itu dampaknya berarti besar ya. Walaupun Ya. itu sebenarnya kebiasaan kita, tapi tanpa Ya. disadari Ya. itu dapat menimbulkan resiko penyakit. Betul. Itu ya dokter ya. Wah, berarti penyebab utamanya itu biasanya kebiasaan sehari-hari. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Wah, aduh, serem juga ya sahabat-sahabat bersama Klinik Anggrek. Jadi mohon diperhatikan kembali bagaimana cara menjaga kesehatan Anda di keseharian Anda dalam beraktivitas. Benar nggak dok? Benar. Oke dokter, kita lanjut lagi. Ini beberapa pertanyaan dari masyarakat yang biasanya dipertanyakan juga. Nah, gejala-gejala awal yang umum misalnya dari penderita tipes itu seperti apa dokter? Ya, karena penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Gambaran utama tentu adalah demam. Jadi dikatakan demam ini kalau suhu normal kita kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau demam itu suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, ada istilah khas untuk penyakit demam tifoid. Jadi ada step ladder kayak anak tangga. Jadi biasanya demamnya awalnya nih rendah, normal, terus sore malam tiba-tiba naik. Hari ini biasanya suhunya cuma 37,5, besok naik lagi 38 jadi 39. Nah, itu adalah khas utamanya. Jadi demam lama-lama makin tinggi dan biasanya lebih dari 3 hari, bisa kadang sampai seminggu. Nah, karena dia kena saluran cerna tetap ada mual, ada muntah, karena kenanya ke saluran cerna. Bahkan kadang ada juga yang tidak bisa BAB. Nah, kadang ada yang jadi nggak nafsu makan, jadi lemes. Jadi tadi keluhan utamanya demam dan pasti ada masalah di saluran cerna. Saluran cerna. Oke. Tadi apa dok? Step apa? Step ladder, Step anak ladder, tangga. berarti anak tangga Ya, berarti ada istilahnya. tahap-tahapannya ya, misalnya Pelan-pelan naik gitu. Misalnya pagi hari normal. Nanti sore malam tuh mulai naik gitu. Naik gitu ya. Itu rentang waktunya itu biasanya seperti berapa lama dokter? Kalau untuk tipes sih ya memang rata-rata pasti ya 3 sampai seminggu demamnya. Kadang-kadang bahkan ada yang sampai 2 minggu. Wah. Karena tergantung daya tahan tubuh lagi kan. Kalau memang dia cepat berobat nih, ya otomatis lebih cepat. Tapi kalau memang dibiarkan, oh nggak sakit kok, oh masih enak kok, ya kadang ada yang sampai 2 minggu. Wah, serem ya, sampai 2 minggu gitu demamnya naik turun nggak jelas gitu ya. Sama seperti hubungan. Oke, dokter. Kemudian selain gejala seperti demam, ada lagi nggak dokter selain gejala demam yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita sadari gitu sebagai penderita tipes? Ya, tadi mual, muntah, kadang kalau nelan pahit, kadang ada kayak sakit kepala, kadang ada istilah yang bilang, oh kok lidahnya putih. Nah, kadang-kadang ada kayak gitu juga. Iya, lidah putih ya dokter ya. Walaupun itu juga nggak terlalu khas, tetap dari demam, mual, muntah itu yang lebih khas. Dan kalau memang diperlukan bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Oke, wah jadi agak serem ya. Nah, baik kita lanjut lagi dokter. Ini ada seputar fakta dan mitos tentang penyakit tipes. Yang pertama itu, penyakit tifus itu gampang kambuh. Fakta atau mitos dokter? Tengah-tengah sih ya. Jadi karena kalau misalnya penyakit tipes ini balik lagi yang namanya medis ada istilah daya tahan tubuh. Nah, tiap orang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya pas daya tahan tubuhnya rendah, otomatis atau dia tadi jajan sembarangan, nah otomatis itu jadi lebih gampang kambuh. Atau dia awalnya udahlah nggak berobat nih, cuma istirahat di rumah, otomatis atau minum obat tapi nggak selesai, nggak tuntas pengobatannya. Nah itu juga bisa bikin ya gampang kambuh. Tapi ya kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia berobat udah tuntas, ya insya Allah sih nggak kambuh lagi selama si kuman, si bakteri Salmonella typhi-nya ini nggak masuk lagi ke dalam tubuh. Ya. Berarti di tengah-tengah ya dokter ya, bisa karena tergantung dengan kondisi tubuh, kondisi imun tiap orang. Tiap orang beda-beda. Ya. Berarti dokter kebanyakan yang mendapat penyakit ini
itu dari laki-laki atau perempuan dok biasanya? Kurang lebih sama sih, Kurang lebih karena sama memang ya, tadi virus ya. penyakit infeksi kan, jadi ya laki-laki perempuan juga sama kan, kadang suka jajan di luar gitu. Walaupun memang angka kejadiannya lebih sering pada daerah yang sanitasinya kurang bersih gitu. Tapi kalau jumlah laki atau perempuan mana yang lebih banyak kurang lebih sama. Sama ya dokter. Iya. Nah, berarti dan tergantung dari imunitas masing-masing orang ya dokter ya. Dan kebiasaan sehari-harinya. Nah, boleh dicatat untuk sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, jadi biasakan untuk budayakan hidup sehat. Betul. Oke dokter, lanjut nih. Fakta atau mitos tidak boleh makan pedas nanti bisa memperparah tipesnya? Nah, kalau yang ini memang fakta. Wah, fakta loh. Ya, iya, benar, karena pedas ini kan dari cabai. Nah, cabai ini memang sifatnya bisa mengiritasi saluran cerna usus. Nah, kebetulan ini kan si bakteri tadi nyerangnya ke saluran cerna usus. Nah, kalau memang lagi ada masalah, ditambah lagi cabainya ini dikonsumsi, ya otomatis pasti jadi memperlambat penyembuhannya gitu. Jadi makanya kalau lagi sakit tipes atau tipoid diusahakan sebisa mungkin ya jangan makan cabai, karena nanti yang harusnya ususnya ini udah ada masalah ditambah masalah baru nih. Wah, agak serem sih sebenarnya. Iya. Jadi dokter, sebenarnya saya ini suka yang makan pedas-pedas nih dok. Iya. Nah, ada nggak sih dampak besar bagi kita misalnya yang suka sering jajan yang pedas-pedas ini untuk terserang tipes? Bagaimana dok? Nah, balik lagi sih, kalau cuma murni cabai nih, bersih, nggak ada kumannya, ya nggak masalah. Nggak ada sakit mah, nggak ada penyakit lain, ya silakan. Tapi tadi, kita kan kadang nggak tahu nih, cabai yang dijual itu pengolahannya bersih atau enggak, dia dicuci atau enggak gitu. Nah, kalau memang si cabainya ini ada kumannya juga, ya resiko juga bisa malah bikin infeksi baru kan. Nah, tapi kalau memang udah lagi sakit, tambah lagi makan cabai yang pedas, ya memperberat jadinya. Harusnya nggak perlu ngurusin yang mengiritasi tadi, tapi ya karena ditambah itu ya yang harusnya cepet jadi lebih lama gitu. Berarti fakta ya sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, untuk makan pedas itu dapat memperparah tipesnya. Baik dokter, kita lanjutkan lagi fakta atau mitosnya lagi dokter. Nah, fakta atau mitos penyakit tipes bisa kambuh karena kelelahan dok? Kalau itu fakta. Fakta ya berarti? Iya. Karena kelelahan itu bisa menyebabkan tipes. Oke. Sebenarnya sih bukan menyebabkan, tapi mempermudah. Karena tadi kalau penyebabnya ya si bakteri Salmonella typhi. Nah, dia kalau misalnya ya nggak ada kontak sama si bakterinya, ya nggak bakalan kena. Tapi kalau misalnya udah pernah kena nih, udah ada riwayat, tambah lagi capek, otomatis daya tahan tubuh kan pasti turun. Nah, jadi memperbesar resiko terkena sakit tipes. Jadi mau dibilang fakta murni juga agak ini juga ya, karena tadi dia bukan penyebab, tapi dia bisa meningkatkan resikonya ya. Resiko kena. Berhubungan ya berarti. Wah, agak ngeri-ngeri juga kalau kita sempat terlalu capek, terlalu lelah dalam bekerja, kegiatan sehari-hari, itu dapat mengakibatkan terserang penyakit tipes ini juga ya. Salah satunya seperti itu. Oke dokter, kita lanjut lagi. Fakta atau mitos harus makan yang bertekstur halus untuk penderita tipes? Fakta. Oke. Wah, jadi seperti apa tuh dokter? Jadi makanan yang halus, tekstur halus itu untuk orang tipes itu bagaimana? Ya, balik lagi karena memang si bakteri Salmonella typhi ini kan menyerangnya ke usus. Nah, kalau kumannya itu menyerang di usus, jadi ususnya ini kadang-kadang yang harusnya bagus, tapi jadi ada sedikit kerusakan. Nah, makanya tadi makanan yang untuk mencerna ini kan dibutuhkan kalau lagi nggak sakit kan ya nggak masalah. Tapi karena dia lagi sakit, akan lebih mudah untuk mencerna makanan kalau memang si makanannya ini lunak. Jadi nggak memperberat kerja si usus. Karena memang si kumannya ini lagi ibaratnya, ususnya lagi diserang nih. Ya, jadi kita prioritaskan udah biar disembuhkan dulu ususnya. Jangan dikasih beban lagi dengan makanan yang keras. Biasanya sih kita ngeyel sih dok, jadi makan tuh nggak ada kunyah-kunyah langsung telan, kayak ular aja gitu kan dok. Iya. Makan 1 kali 2 kunyah langsung telan gitu kan. Iya. Bahwa kita tanpa sadar kita mau merusak diri kita sendiri untuk di usus kita dokter ya. Iya. Jadi
Kalau bersangkut paut dengan kunyah mengunyah dokter, Iya. kebaikan orang yang terkena penyakit tipes ini, nah lebih baik itu durasi mengunyah itu berapa kali atau berapa lama lah untuk sampai tembus dalam masuk tembus sih kok tembus sampai mengalir dalam usus kita itu seperti berapa lama dokter? Iya, yang namanya mengunyah mau lagi sakit Mhm. atau nggak sakit, idealnya itu memang ya kurang lebih sekitar 32 kali. Kurang lebih 32 kali. Iya, karena memang dipastikan kalau makanan itu udah lumat Bener-bener dulu nih lumat di ya, gigi dokter ya. gitu. Yang bisa mencabik-cabik, yang merobek itu dari gigi di Benar, mulut. Tapi benar. kalau udah masuk ke lambung, ke usus itu tinggal dicerna gitu. Jadi kalau di atas ngunyahnya nih belum halus ya otomatis nanti si lambung sama ususnya juga mencernanya Jadi juga lebih kurang keras ya, optimal. kurang optimal. Iya. Cuma kadang-kadang kan udah kebiasaan kan Iya, udahlah dokter, telan. serius, udah kebiasaan karena pengen cepet. Atau mau cepet. Pengen cepet terus Udah telat. telat lagi terus enak lagi makannya biasa tuh. Iya. Yang Yang paling tuh. jadi pengen cepet-cepet aja telat Iya. enak gitu kan. Itu yang paling lama-lama. ideal. Wah, seperti itu dokter. Oke. Iya. Kita lanjut dokter ya. Oke. Ini untuk fakta dan mitos. Berarti tadi fakta ya dokter ya untuk yang kalau halus itu lebih baik untuk pencernaan. Iya. Oke, kita next. Selanjutnya, fakta atau mitos? Tipes terjadi ketika musim hujan. Kalau ini sih lebih ke mitos sih. Jangan percaya. Oke, mengapa dokter? Ya, balik lagi kan karena ini adalah penyakit infeksi. Penyebabnya adalah si Salmonella typhi. Salmonella Nah, typhi. kalau mau hujan deras tapi bakterinya nggak ada ya juga nggak bakalan kejadian kan. Iya sih, Walaupun kadang-kadang secara logikanya kalau si kuman itu ada, hujan deras, lalu banjir ya juga ada resiko. Tapi intinya dia bukan penyebab. Tetap penyebabnya ya si bakteri tadi. Nggak ada bakterinya ya mau hujan deras pun juga nggak bakalan sakit tipes. Berarti tapi kebanyakan orang-orang itu kan karena faktor banjir biasanya datang ke klinik atau datang ke rumah sakit keluhannya tifus. Nah, jadi kadang-kadang orang tuh jangan-jangan ini tifus nih gara-gara banjir. Nah, kadang-kadang seperti itu dokter. Jadi itu kita ngerinya gara-gara kebiasaan orang mengabarkan kabar seperti itu, jadi ujung-ujungnya penyakit tipes ini pasti gara-gara banjir kayak gitu dokter. Oke, next dokter. Fakta atau mitos konsumsi labu air dan cacing bisa sembuh dari tipes? Ya balik lagi, penyebabnya tadi kan adalah si bakteri Salmonella typhi. Nah, kalau dari secara ilmu kedokteran kita ada istilah evidence based. Jadi berdasarkan penelitian, udah diteliti nih, oh ternyata bakteri ini akan mati kalau kena obat ini gitu. Itu akan udah diteliti, udah dicoba dengan sampel yang banyak. Nah, tapi kalau dari beberapa penelitian untuk labu air, kemudian yang istilah ada ekstrak cacing, itu belum ada penelitian yang sampai tahap clinical trial. Jadi memang ada beberapa, kandungan ekstrak cacing ini protein. Nah, itu ada beberapa penelitian yang udah bilang, ini bisa mempercepat penyembuhan. Tapi ada juga beberapa penelitian yang bilang, ini belum bisa nih membunuh si bakteri Salmonella typhi-nya gitu. Jadi tetap masih mitos. Nah, termasuk kayak labu air. Labu air itu kan lunak kan. Nah, otomatis kalau dikonsumsi pun ya memang juga ada kandungan vitamin, mineral, itu memang akan membantu dalam memperbaiki penyerapan makanan. Tapi ya tadi dia tidak menyembuhkan. Karena dia nggak membunuh kan, labu airnya nggak bisa membunuh si kuman si bakterinya tadi kan. Jadi ya memang membantu mungkin dalam mempercepat yang awalnya mual nih karena keluhannya mual. Makan labu enak nih karena lunak. Nah, jadi berperannya mungkin di situ. Jadi ada yang sugesti, gara-gara makan labu air nih. Padahal sebenarnya si labunya nih belum ada penelitian yang labu nih bisa nih membunuh si bakteri Salmonella typhi. Walaupun mungkin nanti kalau misalnya udah ada penelitiannya bisa aja gitu. Yang sampai saat ini penelitiannya belum membuktikan kalau ya dokter ya. Membuktikan kalau labu dan ekstrak cacing ini bisa membunuh si bakteri tadi. Ini masih pertentangan atau masih mitos ya dokter ya untuk ekstrak cacing dan labu air. Kalau memang itu udah keyakinan konsumen atau dari produk pemasarannya ya silakan. Tapi kalau kami dari medis tetap acuannya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada manusia. Karena kadang-kadang ada yang udah kayak obat herbal atau jamu itu udah pernah diteliti pada misalnya hewan. Nah, ternyata
di hewan nih berhasil, tapi di manusia belum. Nah itu juga kita belum bisa katakan sebagai obat. Tapi kalau memang dari konsumen, oh nggak apa-apa lah ya, karena kandungan proteinnya, kandungan zat gizinya, nah itu yang kadang-kadang memang tersugesti, oh iya ya kan jadi nambah energi nih, oh jadi lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk membunuh langsung si kuman belum ada penelitiannya pada manusia. Pada manusia belum ya, berarti kita juga harus lebih berhati-hati untuk memilih dan memilah obat. Nah, mengkonsumsi, bukan memilah, mengkonsumsi obat. Oke, dokter. Nah, setelah kita mengetahui fakta dan mitos tentang penyakit tipes, yang tadi yaitu tentang penyakit tipes itu gampang kambuh, ternyata itu fakta tadi tengah-tengah. Kemudian tidak boleh makan pedas, nanti bisa mempengaruhi tipesnya, itu fakta. Kemudian penyakit tipes bisa kambuh karena kelelahan, fakta. Kemudian tipes terjadi ketika musim hujan, mitos. Dan terakhir, konsumsi labu air dan cacing bisa sembuh dari tipes, itu masih mitos. Oke, next. Selanjutnya dokter. Bagaimana penanganan yang tepat pada pasien penderita tipes? Iya, balik lagi kan, karena memang penyebabnya itu adalah bakteri, penanganannya tentu antibiotik. Iya, karena untuk antibiotik ini dari penelitiannya sudah terbukti bisa membunuh si bakteri Salmonella typhi. Walaupun ada tambahan lagi obat lain nih tergantung keluhannya. Jadi kalau ada demam kita berikan obat penurun panas. Kalau misalnya ada mual muntah kita tambahkan sesuai keluhannya. Nah, sesuai dengan kondisi si pasien. Tapi kalau memang murni hanya demam dan itu ya tetap biasanya 2 aja, antibiotik sama obat penurun panas. Karena memang penyebabnya bakteri, ya kita bunuh dong bakterinya dengan antibiotik tadi. Berarti yang sering itu antibiotik dan obat penurun panas. Iya. Nah dokter, contoh obat antibiotiknya seperti apa? Nah, kalau itu konsultasi ke dokter. Oh, baiklah. Karena memang sekarang ada beberapa pasien yang, dok, saya mau nyetok antibiotik inilah gitu. Nah, memang udah ada himbauan dari Balai POM nih, pemberian antibiotik hanya boleh dengan resep dokter. Karena kejadiannya dulu sebelum diberlakukan aturan itu, banyak yang, udahlah dok, saya minum 1 tablet, dah gak enakan nih berhenti. Padahal ada aturan pakainya. Jadi minimal berapa hari, pilihan golongan antibiotiknya. Jadi kalau itu tetap konsultasikan ke dokter. Oke, berarti sahabat sehat bersama Klinik Anggrek ini boleh untuk mengkonsultasikannya langsung ke klinik kita di Klinik Anggrek PTK bersama dokter Michelle. Nah, jadi untuk cek apa saja sih antibiotik yang cocok buat diri kita, dokter kan? Sama obat penurun demam. Iya, karena kadang-kadang satu golongan antibiotik belum tentu cocok nih dengan si pasien itu. Ada penyakit penyerta yang lain nggak? Nah, jadi kita sesuaikan dengan spesifik per kondisi pasien. Jadi harus konsultasi dengan dokter spesialisnya. Nah, untuk jauh-jauh, jangan jauh-jauh untuk ke kemana-mana, langsung saja ke klinik kita di Klinik Anggrek PTK. Wah, oke dokter. Berarti tadi untuk penanganan yang tepat pada pasien penderita tipes itu antibiotik dan juga obat penurun panas. Obat tambahan sesuai keluhan lain. Sip, berarti harus konsultasi lagi. Nah, lanjut dokter. Nah, apakah dokter pernah menangani pasien yang terkena tipes sangat parah, dok? Ada enggak dokter? Pasien yang mungkin tipesnya itu parah banget gitu. Ya, pasti ada. Karena kadang-kadang ya masyarakat kita nih ada yang karakteristiknya, udahlah enggak apa-apa, masih kuat enggak berobat. Jadi datang-datang salah satu penyulit atau komplikasi penyakit demam tifoid, ada istilahnya ini perdarahan saluran cerna. Nah, jadi karena dia bakterinya tuh menyerang usus kan, ususnya rusak, bisa luka, bisa berdarah, bisa sampai kebocoran misalnya usus, jadi menginfeksi ke rongga perut, bisa jadi peritonitis, nah itu kegawat daruratan. Nah, kalau seperti itu harus rujuk ke rumah sakit. Jadi makanya nggak boleh dibiarkan, harus cepat kontrol, jangan sampai dibiarkan jadi makin, dan bahkan kalau namanya bakteri tadi masuknya memang lewat saluran cerna, tapi dia bisa menyebar ke pembuluh darah, ke organ lain, jadi ada istilah kayak sepsis atau keracunan di dalam darah. Nah itu juga lebih bahaya lagi gitu, makanya jangan sampai nunggu parah baru berobat, tapi kalau ada keluhan cepat kontrol. Langsung kontrol ya dokter. Iya. Oke. Dokter, ada tidak kasus yang mungkin penyakit tifus ini sampai menyebabkan dengan kematian? Ada.
Ada dokter? Iya, karena tadi kalau memang ada perforasi atau robeknya saluran cerna tadi atau jadi peritonitis atau infeksi rongga perut. Nah, itu harapan hidupnya juga udah kecil, atau yang sepsis, infeksinya udah ke lewat darah, udah di darah. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan organ, tensinya turun, bahkan infeksinya bisa sampai kumannya sampai ke otak, bisa nggak sadar ya bisa meninggal kalau tidak ditangani. Wah. Merinding saya, serius sahabat sehat. Ini benar-benar. Karena itu biasanya di rumah sakit, karena yang tiba-tiba sakit perut atau tiba-tiba pingsan, nggak sadar ya, bisa aja dari salah satunya itu. Wah, berarti langsung kena dengan fungsi-fungsi organ-organ di dalam juga kena juga dokter ya? Bisa ke semua organ kalau misalnya udah sepsis, karena yang namanya bakteri dia masuk ke pembuluh darah kan ada di seluruh tubuh kan, jadi tergantung nih nyebarnya kemana, ke otak ya bisa sampai nggak sadar, kadang kalau misalnya ke organ lain pun ya sama. Jadi kalau udah sampai sepsis itu udah bahaya. Waduh, serem sekali kalau Anda sahabat sehat bersama Klinik Anggrek terkena yang namanya tifus ini. Jadi selalu kita ingatkan untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat dan juga berolahraga tentunya. Benar. Oke dokter. Nah ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi kita ini. Apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak terserang tipes? Ya, pencegahan berarti karena tadi kita kan udah tahu penyebabnya ini adalah si bakteri Salmonella typhi dan penularannya adalah lewat tadi makanan kan. Nah, jadi yang paling aman tetap cuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum makan, sesudah makan, sesudah dari toilet. Karena takutnya dari toilet abis pegang-pegang ini airnya kepercik mungkin dari ini atau airnya nggak bersih, ada kontaminasi si bakteri, terus tiba-tiba makan. Nah, makanya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jangan cuma setelah makan ya, sebelum yang lebih penting. Setelah makan padahal yang lebih penting itu sebelum, karena kan ya walaupun kita makan pakai sendok ya juga tetap ada resiko. Kemudian kalau misalnya yang hobi masak lagi sakit ya jangan masak dulu atau jangan menyiapkan makanan karena takutnya dia malah menularkan nih yang lain gitu. Aku sehat kok katanya dokter. Padahal tangannya nih habis kemana-mana ya terus masuk lagi. Sehat kok tapi masak gitu kan. Betul. Wah, berarti salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Iya. Terus tadi kalau lagi sakit jangan masak. Oke, lebih baik istirahat ya dokter dan minum antibiotik. Jadi berkesinambungan dengan yang tadi Bapak Ibu sehat bersama pola hidup sehat. Pola hidup sehat tentunya. Baik dokter, ini luar biasa sekali kita bincang-bincang mengenai fakta dan mitos mengenai penyakit tifus ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita tentunya di bincang-bincang bersama Klinik Anggrek. Dokter Michelle Maliani. Wah, terima kasih dokter. Sama-sama. Nah, setelah ini ada kegiatan lagi dokter? Nggak ada. Thank you dokter sudah bisa menemani kita bincang-bincang mengenai penyakit tifus ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, telah kita dengarkan bagaimana tentang penyakit tifus ini bersama kita, bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek. Nah, tentunya bagi Anda yang ingin berkunjung di klinik kita, boleh langsung menghubungi customer care kita di 0821 51 08 0202 atau langsung berkunjung di klinik kita di Jalan Putri Chandramidi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat, atau di media sosial kita di Instagram @klinikanggrek_ptk. Nah, bagi Anda juga yang ingin konsultasi langsung bersama Dr. Michelle Maliani, langsung saja datang di klinik kita di Klinik Anggrek PTK. Baik, sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, sekian perjumpaan kita, perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek di selanjutnya. Bye.